Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 33 bagian nomor 3, golongan pulasifah. Ini masih dalam pembahasan sifat wahdaniyat. Wahdaniyat artinya Allah satu. Yang dimaksud satu di situ, satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya, satu di dalam pekerjaannya. Kemudian yang dimaksud satu Allah dalam pekerjaannya adalah tidak ada yang mempunyai hasil kerja kecuali kerja Allah. Kita manusia cuma bisa kerjanya doang, tapi pekerjaan kita mah nggak ada hasilnya. Tapi kalau Allah, ia punya pekerjaan, ia punya hasil kerja. Kerjaan kita kayak ngaji, kerjaan kita kayak makan, minum obat, ngenasehatin anak, itu semua pekerjaan kita namanya. Tapi semua pekerjaan kita harus kita pahami bahwa tidak ada yang punya hasil. Artinya jangan suka nuntut hasil dari setiap pekerjaan kita. Karena tugas kita mah bekerja aja, beramal aja, ikhtiar aja, usaha aja. Hasilnya mah serahkan kepada Allah. Karena urusan hasil itu mutlak milik Allah, bukan milik kita. Itu arti dari wahdaniyat bil af'al, satu Allah dalam pekerjaannya. Kemudian kemarin sudah dibahas pekerjaan Allah itu terbagi dua. Ada yang muhtar, ada yang muktor. Ada yang lewat makhluk, ada yang tidak lewat makhluk. Nah, itu pekerjaan Allah. Maka kemudian dari situ kita bisa memahami tentang dua hal dalam tauhid. Ini berkenaan dengan pekerjaan Allah. Satu ada syariat, kedua ada hakikat. Syariat itu adalah kewajiban kita, tugas dari Allah, yaitu kita harus mau usaha, ikhtiar. Namanya syariat. Lamun hayang seubeuh kudu daek dahar, kalau pengen pintar harus mau ngaji, kalau pengen sembuh harus mau minum obat. Itu namanya ikhtiar syariat, itu wajib. Tapi yang kedua ada hakikat. Apa itu hakikat? Yakini semua yang terjadi itu adalah ketetapan Allah. Jadi setelah minum obat, kalau sembuh itu bukan karena obat, tapi karena oleh Allah. Yakini itu hakikatnya ya. Nah, dari dua ini kemarin dibahas ada beberapa kelompok yang keluar, yang menyimpang, yang nyeleweng dari pemahaman ini. Ini kan namanya pemahaman ahli sunnah wal jamaah ya. Yaitu ahli sunnah wal jamaah itu adalah yang antara hakikat dan syariat seimbang. Gitu ya. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah itu adalah yang melaksanakan syariat dan hakikat seimbang, maksimal, full dua-duanya. Dari pemahaman ahli sunnah wal jamaah ini ada beberapa kelompok yang menyimpang, ini berarti ya, yang menyimpang dari pemahaman akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemarin yang pertama kelompok apa? Jabariyah. Kemarin yang pertama ya, kelompok Jabariyah. Jabariyah itu apa kemarin? Yang hanya menggunakan hakikat, melupakan syariat. Jabariyah begitu ya. Jadi hanya make hakikat, meninggalkan syariat. Jadi Jabariyah mah apa-apa terserah Allah. Kalau sakit mau sembuh ke mau kagak terserah Allah aja. Nggak mau berobat, orang Jabariyah mah nggak mau berobat. Biarin obat juga nggak bisa nyembuhin kok, begitu pemahamannya ya. Udah biarin mau sehat ke mau kagak terserah Allah aja. Saya mau diem aja. Nah, ini orang Jabariyah ini ya. Ini menyimpang. Lapar, nggak mau makan. Masa bodoh mau kenyang ke mau lapar terserah Allah aja, gitu.
Karena menurut dia nasi nggak bisa bikin kenyang. Kayak benar ya, pemahaman begini kayak benar ya. Salahnya di mana? Salahnya dia tidak make syariat. Kalau ahli sunnah mah kan nggak begitu. Memang benar nasi nggak bikin kenyang. Emang benar obat nggak bisa nyembuhin. Guru nggak bisa bikin pinter. Nasihat kita nggak bisa bikin anak soleh. Benar emang begitu. Tapi kita diperintahkan, ditugaskan untuk nyareat, untuk ikhtiar, untuk usaha, untuk beramal. Hasilnya serahkan kepada Allah, baru begitu. Jangan langsung hasilnya diserahin, kerjanya kagak mau. Nah itu namanya Jabariyah. Ini salah, menyimpang ini ya. Yang kedua apa? Qadariyah. Qadariyah sebaliknya ya. Terlalu make syariat, meninggalkan hakikat. Sebaliknya dari Jabariyah ya. Jadi orang Qadariyah mah punya keyakinan kalau pengen kenyang ya makan, kalau pengen sembuh ya berobat. Karena nggak mungkin kenyang tanpa makan. Dia nggak percaya Allah itu bisa bikin kenyang, nggak percaya. Yang ia yakini kenyang mah dari makan, sembuh mah dari obat. Nah ini orang Qadariyah, gitu ya. Ya, kalau Qadariyah hanya make syariat, meninggalkan hakikat. Qadariyah mah ya. Kalau Jabariyah mah hanya menggunakan hakikat, meninggalkan syariat. Sebaliknya begitu ya. Sebaliknya aja dia mah. Dua-duanya menyimpang ya. Jabariyah menyimpang, Qadariyah juga menyimpang. Karena yang benar mah ahli sunnah wal jamaah. Syariatnya dilaksanakan, hakikatnya juga benar gitu. Yang benar mah begitu ya. Kalau lapar ya makan, tapi kalau habis makan tidak meyakini kenyangnya dari Allah. Nah itu ahli sunnah wal jamaah. Kalau Jabariyah lapar kagak mau makan, karena kenyang itu dari Allah, bukan dari nasi. Kalau Qadariyah sebaliknya, kalau lapar pasti makan, karena menurut mereka nggak bakal kenyang tanpa makan. Dia nggak paham kalau kenyang itu dari Allah. Itu. Jadi kalau orang Qadariyah begini, angus karena api. Kalau kata Qadariyah begitu ya. Adanya hangus itu karena terbakar oleh api. Dia nggak percaya bahwa hangus itu bukan dari api. Contoh, ada nggak orang yang dibakar kagak angus? Kalau kata orang Qadariyah kan ya, api pasti bisa menghanguskan. Jadi hangus itu bukan dari Allah tapi dari api. Padahal ada nggak orang dibakar nggak hangus? Ada, Nabi Ibrahim. Itu kan udah ada buktinya kan ya. Nabi Ibrahim. Kalau benar api itu bisa menghanguskan, harusnya Nabi Ibrahim hangus dong, kan gitu ya. Itu buktinya bahwa api nggak bisa menghanguskan. Yang bisa menghanguskan mah Allah. Itu Qadariyah tuh begitu ya. Jadi dia mah nggak percaya gitu. Pokoknya angus mah dari api gitu. Padahal ada kejadiannya orang dibakar kagak angus, yaitu Nabi Ibrahim. Ya di kita juga ada ya. Kalau emang obat bisa nyembuhin, harusnya yang berobat sembuh dong semuanya. Tapi ada yang berobat malah mati. Itu kan berarti bukti bahwa obat nggak punya kekuatan. Sembuh bukan dari obat, sembuh mah dari Allah. Kalau emang benar guru bisa bikin pinter, harusnya semua yang ngaji kudu pinter. Tapi banyak yang ngaji rajin nggak pinter. Maka itu kalau kita nuntut hasil, kita jadinya pusing, stres. Kalau ngaji pengen pinter, jadi kecewa kita. Karena nggak setiap orang ngaji pinter, karena pinter mah dari Allah. Tugas kita mah ngaji aja ngaji, dengerin, perhatiin, nulis, udah gitu. Mau pinter mau kagak terserah Allah. Karena emang guru ngaji nggak bisa membuat orang jadi pinter, nggak bisa. Nah itulah akidah ahli sunnah wal jamaah, perbedaannya dengan akidah yang lain, gitu ya.
Kita lanjutkan nomor 3, golongan pulasipah. Ini yang masih menyimpang ya. Ini yang masih menyimpang dari pemahaman akidah ahli sunnah wal jamaah. Nomor 3 tuh pulasipah. Siapa pulasipah? Yang menyebutkan bahwa semua makhluk punya tabiat dalam menghasilkan pekerjaan, seperti tabiat api membakar, tabiat air bila diminum menyegarkan, tabiat api memancarkan sinar tanpa daya ikhtiar atau pilihan sendiri. Padahal tabiat itu tidak akan terjadi tanpa adanya syarat dan adanya penghalang. Seperti api dapat membakar bila ada syarat apinya menyentuh sesuatu yang terbakar, dan tidak ada penghalang seperti basah atau air. Jadi gampangnya begini pulasipah mah, yang punya keyakinan bahwa setiap perkara itu punya tabiat. Tabiat itu apa? Kalau kata kita apa tabiat? Kebiasaan lah gitu ya. Emang itu mah orang tabiatnya udah begitu gitu ya. Kebiasaan ya tabiat mah ya. Udah susah, emang udah tabiatnya begitu dia mah. Nah gitu ya. Nah orang pulasipah punya anggapan bahwa setiap sesuatu itu punya tabiat. Api tabiatnya menghanguskan, pisau tabiatnya melukai, nasi tabiatnya bikin kenyang. Nah kayak begitu dah. Padahal itu tabiat sebetulnya ada syarat, ada ketentuan. Jadi nggak mutlak tabiat mah ya. Contoh, kira-kira kalau kayunya basah dibakar api, kayu bakal angus apa kagak? Begitu kan ya sebetulnya mah ya. Kayunya basah dibakar api nggak bakalan mempan kan ya. Kalau emang api itu tabiatnya membakar, menghanguskan, harusnya mau kayu basah ke kayu kering angus dong. Harusnya kan begitu ya. Ini orang pulasipah kagak nyampe ke situ pemikirannya. Padahal makan begitu ya. Kedua, apinya kering, nggak basah nih. Padahal Mang Yazid udah nyarap ini ya. Kenapa jadi ngaco ngomong ini ya? Kayunya kering. Yang kedua kayunya kering. Kalau tadi kan kayunya basah dibakar nggak bakal angus karena basah. Sekarang mah kayunya kering, tapi apinya kagak nyentuh kayu. Kira-kira kayu kebakar nggak? Kan ada syarat berarti kan ya. Syaratnya kayu terbakar hangus oleh api, satu, kayunya harus kering. Kedua, apinya harus menyentuh kepada kan ribet. Tabiat begitu teh ribet, banyak syarat, banyak ketentuan. Ini orang pulasipah nggak nyampe ke situ pemikirannya. Dia punya anggapan pokoknya yang namanya api mah pasti menghanguskan. Padahal kan nggak begitu. Bener menghanguskan dengan catatan kayunya harus kering, apinya harus nyentuh kepada kayu. Kan begitu ya. Jadi banyak aturan. Tapi kalau kehendak Allah nggak begitu. Ya Allah mah ya. Kekuasaan Allah mah nggak begitu. Jangankan kayunya basah, jangankan kayunya nggak nyentuh, dalam keadaan yang lebih sulit dari itu pun kalau kata Allah angus. Ibu-ibu nih lagi duduk begini nih, nggak ada api, nggak ada apa, tiba-tiba badan ibu angus. Allah bisa nggak? Bisa banget Allah mah. Kuasa banget Allah mah. Nggak harus ada syarat, nggak harus ada ketentuan. Beda sama tabiat, beda. Nah itu kesalahan pulasipah begitu. Dia tidak memahami bahwa tabiat mah masih ada ketentuan-ketentuan lain begitu ya. Beda dengan kehendak Allah. Makanya ini disebutnya menyimpang. 4, pulasipah juga yang keempat ya. Hanya beda keyakinan. Yang keempat mah begini pulasipahnya. Yang menghasilkan pekerjaan itu adalah sebab dan akibat. Seperti bergeraknya cincin di tangan, sebab tangannya bergerak tanpa ada makhluk lain yang menggerakkan. Yang kedua begini, kalau yang pertama mah pulasipah punya anggapan setiap perkara, setiap benda itu memiliki tabiat. Yang ketiga mah, yang keempat mah begini pulasipah anggapannya, bahwa semua yang terjadi itu karena ada sebab dan akibat. Gitu kalau kata orang pulasipah. Semua yang terjadi itu ada sebab dan akibat. Kenapa cincin itu bergerak? Kenapa coba? Disebabkan
telunjuknya jari tangannya bergerak. Bergeraknya cincin karena bergeraknya telunjuk tangan. Jadi kata orang pula sifat, apapun yang terjadi pasti ada sebab akibatnya, pasti katanya. Nggak mungkin ada asap kalau tidak ada, kan begitu ya, sebab akibat tuh. Moal mungkin eta budak parawan beteungna melendung hamil lamun henteu. Begitu kan? Sebab akibat tuh begitu kan ya? Nggak mungkin anak perawan itu hamil bunting kalau dia tidak disetubuhi, kan begitu ya? Padahal nggak begitu semua. Nabi Isa lahir dari siapa? Siti Maryam. Dikandung oleh Siti Maryam. Apakah ada yang menyetubuhi Siti Maryam? Ada nggak? Kan begitu kekuasaan Allah mah. Nggak usah nunggu sebab akibat Allah mah. Kalau kata Allah, mampu buat saya, kata Allah, membuat perempuan hamil tanpa disetubuhi oleh laki. Dibuktikan oleh Allah, yaitu Siti Maryam. Tapi zaman sekarang gak ada ya, yang bunting gak ada lakinya, ada ya? Statusnya doang. Bunting gak ada lakinya, statusnya doang. Padahal mah udah tidur bareng berkali-kali ya. Saya juga sama kayak Siti Maryam, anak saya nggak ada bapaknya katanya. Bukan nggak ada bapaknya itu mah ya, statusnya kagak ada bapaknya. Jadi gitu ya. Buat Allah mah nggak usah nunggu sebab akibat. Buat Allah mah. Kata orang pula sifah, kalau pinter, anak kita pinter, orang itu pinter, sebabnya apa? Ngaji, belajar, menghafal, baru anak itu pinter. Padahal ada nggak orang yang kagak ngaji pinter? Ada nggak? Ada. Namanya ilmunya ilmu laduni. Ya, itu salah satu ceritanya itu kan yang Wedus, Aki Wedus ya, yang di Kuningan ya. Salah satu ulama besar fikih di Kuningan kalau nggak salah ya, yang Wedus. Dia mesantrennya di Seholil Bangkalan Madura. Dari mulai dianterin sama orang tuanya ke Seholil, dari mulai saat itu dikasih tugas suruh ngangon kambing. Makanya dinamain Aki Wedus teh begitu ya. Wedus teh bahasa Jawa kambing katanya. Karena dari mulai masuk pesantren sampai beres nggak pernah disuruh ngaji sama kiai, sama Ki Holil Bangkalan. Disuruh ngangon kambing. Udah berpuluh-puluh tahun ngaji, orang tuanya datang. Kata orang tuanya, Pak Kiai, ini rarasaan anak saya pesantren udah puluhan tahun gitu ya, udah lama. Ini di rumah udah disiapin madrasah, udah disiapin masyarakat udah pada nanyain, udah pengen banget pada ngaji gitu nih kata orang tuanya. Orang tuanya mah kagak ngerti anaknya suruh ngangon kambing kan gitu ya. Jadi dia mah ke pesantren aja mau bilang ke kiai. Jadi pengen saya main anak saya diajak pulang, udah dah suruh pamitan, minta izin karena pesantren udah lama, mudah-mudahan kan udah bisa ngajar dah di rumah gitu ya. Udah lama, udah puluhan tahun pesantrennya ya. Akhirnya sama kiai dipanggil, itu si Ki Wedus tadi dipanggil. Begitu dipanggil dikasih tahu, nih orang tua kamu sekarang ngejemput kamu, katanya kamu disuruh pulang, masyarakat udah nungguin di kampung kamu, di rumah kamu, udah pengen diajarin sama kamu. Nah itu si Ki Wedus ngaget, bingung. Pak Kiai, kan saya selama di sini nggak pernah disuruh ngaji sama Pak Kiai. Saya mau disuruh ngangon kambing doang. Apa kata Kiai? Pulang. Namanya santri yang taat ya, udah yakin sama perintah guru, udah pulang sama orang tuanya. Nyampe rumah buka kitab apa juga nggak ada yang kagak bisa, semuanya udah aja langsung. Nah itu yang disebut ilmu laduni. Padahal nggak pernah ngaji, tapi buat Allah mah gampang bikin orang pintar tanpa harus ngaji. Nah ini salah satunya eta mungkinnya karena taat kepada guru gitunya. Tapi artinya yang jadi catatan pelajaran kita adalah buat Allah nggak usah nunggu sebab akibat. Kalau Allah udah berkehendak mah gampang gitu ya. Nah orang pula sifah mah nggak meyakini itu. Jadi kata mereka apapun harus ada sebab akibat gitu. Nah, inilah kesalahan mereka gitu ya. Nomor 5,
ahli bid'ah. Nih ahli bid'ah nih. Di kita rame banget kalau ngurusin bilang bid'ah mah, kalau di kita mah ya apa-apa bid'ah kan gitu ya. Apa bid'ah tuh kalau kata di kita mah apa? Kalau kata kita mah itu sesuatu yang tidak ada di nabinya ya. Kalau yang di kita di masyarakat rame dah gitu ya. Apa-apa bid'ah itu begitu biasanya mereka ya. Sesuatu yang tidak ada di nabinya itu namanya bid'ah. Dan ternyata bicara bid'ah, paling pertama bid'ah yang terjadi itu adalah ini Siti Aisyah nih ditanya. Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat. Kata para sahabat, "Wahai Siti Aisyah, apakah perbuatan bid'ah yang paling pertama terjadi setelah Nabi wafat?" Gitu ya. Setelah Nabi wafat apa yang paling pertama terjadi? Apa kata Siti Aisyah? As-sabu. Apa itu sabu? Kenyang. Jadi kalau kita pengen tahu kelakuan bid'ah yang paling pertama terjadi di kalangan sahabat setelah Nabi wafat adalah kenyang, bukan taraweh, bukan rajaban, bukan tahlil, bukan. Itu mah bid'ah belah mana kali itu mah ya. Tapi yang paling pertama bid'ah yang paling pertama terjadi mah adalah rasa kenyang. Tapi ini nggak pernah dibahas sama orang-orang yang suka ngomong bid'ah. Bahkan kalau dia ngomong bid'ah, tanya sama kita, "Mang, emang Mamang bilang mulu bid'ah, Mamang tahu nggak bid'ah yang paling pertama terjadi di kalangan para sahabat setelah Nabi wafat?" Kayaknya nggak bakal tahu dah jawaban yang barusan. Padahal itu bid'ah yang pertama, yaitu sabu, rasa lapar. Apa yang dimaksud rasa lapar? Jadi gini, yang membuat hati kita mati penyebabnya ada 3. Yang bikin hati kita mati itu ya, penyebabnya ada 3. Satu dari penglihatan mata, yang kedua dari lisan mulut, yang ketiga dari perut. Mata, lisan, perut, ini yang menyebabkan hati kita mati. Gini ibu-ibu, hati manusia itu ada yang mati, ada yang hidup, ada yang sakit, ada yang sehat. Hati kita ya. Sedangkan manusia itu intinya sumbernya adalah hati. Kan manusia itu terdiri dari 2 unsur, jasmani dan ruhani. Ya. Jasmani dan ruhani. Tapi inti dari manusia mah adalah ruhani atau hati. Kata Nabi di dalam hadis, "Ala fil jasadi mudghatan. Iza sholahat sholahal jasadu kulluh. Wa iza pasadatil jasadi kulluh. Ala wahyal qalbu." Di dalam diri kita ini ada mudghah. Mudghah itu apa? Segumpal darah, segumpal daging. Kalau itu mudghah baik, maka semua tubuh kita menjadi baik. Kalau mudghah itu rusak, maka semua tubuh kita menjadi rusak. Apakah mudghah itu? Ala wahyal qalbu. Mudghah itu disebutnya hati. Jadi gitu ya. Tubuh kita terdiri dari 2 unsur, tapi yang terpenting itu ternyata adalah hati. Ruhaninya ya, ruhaninya, bukan jasmani, ruhaninya. Yang penting itu adalah ruhani, nyawanya, hatinya. Jadi kata Nabi, perhatikanlah hatimu, ruhanimu, karena yang membuat jasadmu, jasmanimu baik adalah ruhani, hati. Sebagaimana ketika kita sholat, jangan merhatiin sholat duhanya, jangan mikirin tahajudnya, jangan mikirin puasa, zakat, haji, umroh, jangan. Itu mah semuanya jasmani, itu mah semuanya casing, itu mah semuanya cuman bungkus. Yang harus diperhatikan mah ruhani ibadahnya. Apa ruhani ibadah? Hatinya. Apa yang dimaksud ruhani ibadah hati? Sirrul ikhlas.
yaitu sir ikhlas. Gitu ya. Hati-hati nih ibu-ibu ya ketika ibadah. Jadi dua nih, badan kita yang harus kita perhatikan adalah hati. Dalam ibadah juga yang harus kita perhatikan adalah hati. Gak usah pengen tahajud 30 rakaat, gak usah dulu, gak usah. Gak usah pengen puasa tiap hari, gak usah dulu, gak usah. Gak usah pengen wiridan ribu-ribuan, ratus ribu, gak usah. Yang harus kita prioritaskan utamakan mah bagaimana ikhlas di dalam hati kita mantap. Nah gitu ya. Karena percuma tahajud banyak kalau tidak ada ikhlas. Bahkan kata sebagian ulama mengatakan lebih baik orang yang kesiangan tahajud tapi merasa rugi menyesal karena tidak tahajud dibandingkan orang yang tahajud ratusan puluhan rakaat tapi di pagi hari dia merasa bangga dengan tahajudnya. Itu saking penting-pentingnya menjaga hati. Mendingan ketika ada yang minta sumbangan dia kagak ngasih tapi hatinya menangis. Ya Allah, saya nggak bisa nyumbang. Hatinya tuh menangis karena dia emang nggak punya kemampuan. Dibanding orang yang nyumbang 1 juta, tapi di hatinya ada rasa bangga. Gua tea, gitu tuh ya. Itu lebih baik yang kagak nyumbang. Ini saking penting-pentingnya ngejaga hati. Jangan salah ya. Jangan ngeduluin ibadah, ninggalin ngurusin hati. Jadi yang benar mah perbaiki hati baru ngurusin ibadah. Gitu ya. Karena amal banyak tidak ada nilainya kalau tidak ada ikhlas, tapi amal sedikit kalau hatinya ikhlas itu yang bernilai. Gitu ya. Termasuk hati kita, jasmani kita nih, diri kita ya. Badan kita puyeng, kepala kita migrain, stroke. Wah banyak dah penyakit jasmani ya. Gak usah dipikirin, gak usah diobatin, gak usah. Karena patokannya ada di hati kita. Kalau hatinya bersih, hatinya sehat, artinya hidup, maka jasmani kita kata Nabi bakal sehat. Walaupun berobat ke luar negeri, obatnya puluhan juta, kalau hatinya nggak ditata, sama orang kesel mulu, sirik mulu, dengki mulu, kepo mulu. Saudara beli ini, dia kesel. Mau diobatin kemana lagi kagak bakalan sembuh itu penyakit, nggak bakalan. Nah, mendingan kalau sakit nggak usah berobat kemana-mana, langsung introspeksi diri, muhasabah. Saya teh punya kekotoran apa hati saya sehingga pala teh sakit banget. Ini kok jantung jadi deg-degan, ini teh ada apa? Muhasabah, tafakur, istighfar, taubat, sembuh, udah nggak usah diobatin, sembuh. Itu mah Nabi yang bilang dalam hadis, bukan Mang Yajid, Nabi yang bilang. Kayaknya alhamdulillah Mang Yajid udah berpuluh-puluh tahun mudah-mudahan udah nggak mau lagi berobat. Lagian kalau lagi sakit juga udah nerima aja, ini mah karena dosa saya, udah biarin, mau panas kayak mau apa, terima aja sekuat tenaga dah udah gitu. Iya. Nah iya, nanti ada bahasannya lagi ya. Jadi bukan berarti Mang Yajid kayak orang Qadariyah ya, kayak orang Jabariyah. Enggak begitu maksudnya, enggak. Ini ya nantilah, ini mah ada lagi ya pembahasannya ya. Maaf ketinggian mungkin ya. Maaf. Jangan dulu ke situ dah, jangan. Kita masih ngebahas di sini ya. Terlalu tinggi tadi ngeloncatnya. Maaf ya. Iya, pokoknya kita kalau sakit berobat ya. berobat. Jangan sampai berobat ya. Berobat. Tadi mah kaca letot lah, salah tadi mah ya. Artinya Mayajid lagi ngebahas bahwa sebetulnya dalam hidup itu yang menjadi skala prioritas kita nih menjaga diri, yang harus terpenting dijaga itu ruhaninya, dalemannya, hatinya, daripada sibuk hidup hanya memperhatikan menjaga ngurusin luarnya doang, casingnya doang. Jangan, karena nggak ada artinya. Ibadah mulu yang menjadi targetnya teh. Pokoknya saya pengen Senin Kemis nggak boleh kelewat.
Pokoknya saya pengen ngaji setiap Selasa, nggak boleh alpa. Ayo aja cangkang mulu, cangkang diperhatiin. Tapi dia sampai lupa, nggak pernah ngurusin hatinya. Ikhlasnya nggak pernah ditata. Kebersihan hatinya nggak pernah dijaga. Percuma ibadah itu, percuma. Iya Mang Yajid ngomong kita kanu geus ngajinya. Lamun kanu can ngaji mah ulah ngomong kieu nya. Engke jadinya jelema embung salat, embung naon jadinya. Ikhlas eueuh ibadah henteu jadinya. Ini beda ianya, iya materinya kan disampaikan kepada yang udah ngaji ya, yang insya Allah lah Majid udah husnuzon, ibu-ibu udah ilmunya udah lebih setingkat lah gitu ya dibanding saudara-saudara yang nggak ngaji gitu ya. Jadi materi ini jangan sembarangan disampaikan juga, termasuk nu tadi Majid sampaikan oke gitu ya, sebetulnya nggak boleh juga itu disampaikan ya. Nanti Majid disangkanya Jabariyah lagi kan itu ya. Padahal eta aya deui ilmuna kayak gitunya, kayak kaditu nama aya gitu. Jadi sekali lagi ya, buat ibu-ibu yang udah pada ahli pengaosan, Yajid ngasih pelajaran pagi ini, lebih baik kita sibuk menata hati dibanding sibuk mikirin mau beramal beribadah apa gitu ya. Jangan gitu, percuma. Tadi kan ya, lebih baik tidak tahajud tapi di pagi hari merasa menyesal karena meninggalkan tahajud, dibandingkan orang yang tahajud semalam suntuk tapi di pagi hari merasa bangga karena dia bisa tahajud. Gitu. Temenang ujub ngaranna. Ente menang ujub ngaranna. Diobatina ku la haula wala quwata illa, urang bisa tahajud teh ditahajudkeun ku Allah. Bukan kemampuan kita. Alhamdulillah dong mah harus, alhamdulillah. Cuma di hati. Nah, kan begini, ada ujub, ada takabur. Penyakit hati ya, penyakit hati. Ada ujub, ada takabur. Kalau takabur mah ditampakkan, diperlihatkan takabur mah ya, dengan omongan, dengan orang sombong gimana sih ya? Kalau takabur itu ya. Kalau ujub mah hati. Ini yang repot nih. Ujub mah hati, ujub teh penyakit hati ya. Ini yang repot nih. Beda tipis ya sama takabur ya. Takabur mah orang insya Allah nggak sombong kita mah ya. Tapi kadang ngejaga hati kita yang susah. Aya we rasa bangga, rasa bisa, rasa aing pang gitu ada aja itu ya. Nah ini harus dijaga karena sebetulnya kan hakikatnya la haula wala quwata illa, kan kita teh nggak punya daya upaya apa-apa. Ibadah ge bisa ibadah ku Allah. Kayak Mang Yajid nih sekarang begini. Waduh, ngajar, nyerocos, terus di hati merasa aing pinter, di hati ya. Walaupun kelihatan badannya mah kan nggak kayak orang sombong, misalnya gitu ya. Gaya bicara kayak nggak kayak orang sombong misalnya ya. Tapi di hati Majid siapa yang tahu? Majid ngomong gitu nggak rasa. Atau yang repot begini, kita teh udah ikhlas banget, tapi ketika kita nasihatin anak ya, kita ketika ngomelin anak atau lagi nasihatin saudara atau tetangga atau jamaah, di hati ada merasa makanya lu jangan begitu hidup ya. Tapi di hati kita ada merasa kayak gua dong, gua mah ngaji. Nah kan gitu ya. Nah ini bahaya, hangus sudah kalau kita sampai ada rasa begitu ya. Karena setan mah nyari celah buat ngegugurin amal kitanya, tapi pinter setan mah ya. Kita udah ikhlas banget, dikasih peluang nasihatin orang, dikasih peluang buat ngajarin orang, akhirnya timbul di hati timbul rasa saya teh kan gitu ya, saya mah ahli ibadah, saya mah nggak kayak kamu mah tukang maksiat, saya mah rajin ngaji. Nah itu ujub namanya ya, ada rasa begitu teh ujub. Udah hangus sudah, pahala amal kita hangus karena hatinya nggak dijaga. Balik deh, jadi penyakit hati teh aya 3. Satu penyebabnya mata, yang kedua penyebabnya lisan, yang ketiga penyebabnya perut. Jadi ingat ya, hati manusia itu ada yang hidup, ada yang mati, ada yang sakit, ada yang sehat. Itu ya, hati manusia teh beda-beda. Nah itu kata Agim, jagal hati kan ya, karena itu terpenting. Contohnya beginilah, kerbau kalau hidup dituntun sama anak kecil bisa nggak? Kerbau hidup ada tambangnya, terus di ini hidungnya ya di apa? Iya kan ditaliin tambangnya ke sini kan ya. Kerbau sapi dituntun sama anak kecil, ke bawah nggak itu kerbau? Pasti ke bawah sendirian anak kecil ya, megang tambangnya dituntun ke bawah sampai pasar Keranggan dari sini bisa anak kecil. Kenapa bisa ke bawah?
Karena kebonya hidup. Karena kebonya hidup. Tapi kalau kebonya udah dipotong lebaran haji, sapi yang paling kecil nih, kalau di sini korban, ada sapi Bali kecil-kecil tuh ya, paling berapa kilo, yang gede-gede, jangan, yang kecil aja, potong mati itu sapi. Jangankan bocah kecil sendirian, bapak-bapak yang kuat-kuat 10 orang nggak mungkin mampu nyeret sapi. Kenapa? Mati. Jadi gara-gara mati mah jadi manusia ge begitu. Kalau hatinya hidup mah gampang, ngajakinnya gampang. Ayo ngaji, ikut. Ayo nyumbang ini, ikut. Pokoknya kalau hati manusia hidup mah diajak apa lagi yang baik-baik gampang, sekali toel jalan. Tapi kalau manusia hatinya mati, jangankan diajak sama seorang, disamper sama puluhan orang nggak bakal kebawa orang itu. Ayo ngaji, udah ketua ngasih tahu, udah semua ngajakin sama dia, kalau mati mah hatinya nggak bakal nyampe ke majelis taklim. Berat, ngajakinnya berat, nggak bisa dibilangin. Kenapa? Hatinya mati. Kayak begitulah perumpamaannya. Maka itu penting kita menjaga hati, jangan sampai hati kita sakit apalagi mati. Gitu. Nah, balik lagi, penyebab hati mati 3. Ini yang 3 dibagi 2. Yang 3 nih, mata, lisan, sama perut dibagi 2. Dibagi tilu. Anu tilu dibagi tilu. Hiji, yang pertama yang khusus untuk laki-laki. Jadi berarti penyakit hati yang terjadinya kebanyakan terhadap para laki-laki. Berarti gitu ya. Dari yang tilu teh. Apa yang paling jadi penyakit hati buat laki-laki? Dari mata, lisan, dan perut apa? Laki-laki nih. Mata. Laki-laki mah mata. Laki-laki ya, perempuan mah enggak. Perempuan mah masih sanggup ngejaga mata ya, perempuan mah ya, pandangan ya. Tapi lamun lalaki mah ya Allah, susah. Makanya nitip yang mau pada senam, tolong pakai celananya yang bener itu ya, yang di depan Indo Super ya, yang hari Minggu. Aduh. Atau anak-anak kita tuh yang suka pagi-pagi Minggu jogging apa itu, tolong pakaiannya dijaga ya, karena kasihan laki-laki mah nggak kuat tuh sama begitu, pengen aja ngeliat gitu ya. Jadi tolong pakaian para anak-anak gadis kita, mantu kita kalau mau keluar dari rumah kemana-mana dijaga, jangan memperlihatkan aurat karena bakal mengundang dosa. Laki-laki nggak kuat di situ, lelaki mah, aduh, lurak-lirik mulu, itu kelemahan lelaki gitu ya. Tapi di perempuan kadang ada. Cuman perempuan mah nggak ke arah ke situ. Biasanya perempuan mah kalau ke pasar doang, kalau ke mall doang, perempuan mah itu doang. Dari rumah nggak ada niat belanja apa-apa. Tapi karena di pasar serba dilihat, di mall serba dilihat, kagak niat beli jadi beli gara-gara diliatin mulu ya, ngelihat sepatu, ngelihat tas, apa aja diliatin gitu ya. Palingnya perempuan mah begitu ya, jadi belanja mulu gara-gara ya itu apa, kalau sekarang mah di TikTok dah gitu ya, apa aja yang lagi laptop ditonton aja, asalnya kagak mau beli jadinya check out gitu ya, gara-gara sering nonton TikTok. Nah itu dari mata. Kedua, perempuan. Kalau perempuan apa nih? Mata, lisan, apa perut? Yang paling susah dijaga perempuan? Lisan perempuan mah ya. Lisan. Lelaki mah bisa nahan mulut, bisa. Lelaki mah insya Allah. Hanya beberapa lelaki yang resep ngobrol lah gitu ya. Hanya beberapa. Kebanyakan laki-laki mah diam. Lagi ada masalah diam. Kalau kita mah bini ada masalah, aduh udah lebih lancar dari Mama Dedeh ceramahnya dah. Kalau perempuan mah ya, waduh, kalau lagi ada masalah, ada kekesal sama laki gitu ya. Pokoknya udah susah perempuan mah ngejaga itu mah ya. Bahkan gara-gara perempuan banyak ngomong, akhirnya banyak orang yang tersakiti, tersinggung gara-gara omongan perempuan ya.
Makanya ada peribahasa, perempuan meresap ngomong, orang mulutnya ada 2 katanya gitu ya. Bibirnya ada 4 katanya gitu ya. Peribahasanya ya. Anu katilu beteng, perut. Ini mah berlaku kepada laki-laki dan kepada perempuan. Iya mah saruanya, laki-laki susah ngejaga perut, perempuan juga susah ngejaga perut. Dari apa ngejaga perut? Tadi yang kata Siti Aisyah, dari kenyang. Ini nih yang membuat hati kita mati, perut kita terlalu kenyang. Kan perutnya dibagi 3, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat napas. Kita mah semua diisi sama makanan dan minuman, nggak ada yang buat napas gitu ya. Ini yang nyebabin. Makanya beda ya ibu-ibu ya. Kalau kita lagi puasa Ramadan atau puasa Senin Kemis sama lagi kagak puasa, hawanya beda ya. Lebih ringan ibadah ketika kita puasa dibanding kita lagi kagak puasa. Lagi puasa mah mau wiridan habis sholat. Ayo dah, lagi puasa ingat-ingat. Wiridan mau, ngedoa mau, tadarus mau lagi puasa. Sodakoh ge mau lagi puasa mah. Tapi kalau sekarang nih udah kagak puasa, aduh, lagi sholat aja udah kepikiran. Ntar nyarap apa? Udah kepikiran kita ya. Lagi sholat. Sekarang nih lagi ngaji, udah kepikiran. Ntar makan nyayur apa? Udah kepikiran nih sekarang kayak kita nih. Udah isi perut mulu. Nanti sorean dikit, somai apa gitu kan ya? Apa seblak, apa mie ayam sore. Malam sate, nasi goreng, apa martabak. Udah. Makan mulu, makan dari mulai melek sampai mau merem. Makan mulu. Itu bid'ah pertama yang terjadi setelah Kangjeng Nabi wafat. Di zaman Nabi mah nggak ada. Nabi mah kalau lapar diganjal sama batu ya, nggak makan 2 hari. Nabi mah kan begitu ya dengan para sahabat ya. Tapi begitu Nabi wafat, ini mulai bergeser ya. Perut udah mulai bunga, kembung di tengah ya. Udah mulai pada buncit, udah nggak ada sispek-sispeknya udah dah gitu ya. Ini bid'ah pertama yang terjadi setelah Nabi wafat adalah manusia banyak yang kenyang. Banyak yang kenyang. Naon itu tadi teh? Di mananya? Kela. Bid'ah golongan ahli bid'ah. Dari situ tadi kita ya. Bid'ah yang di masyarakat sekarang beredar mah adalah sesuatu yang tidak ada di zaman nabinya. Padahal orang yang suka ngomong bid'ah begitu belum tentu tahu bid'ah yang paling pertama terjadi itu apa gitu ya. Bukan rajaban, bukan maulidan, bukan tahlil ya, tapi adalah kenyang gitu ya. Sampai di situ dulu dah. Nanti kita lanjutin lagi, masih nomor 5, masih ahli bid'ah. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.